Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, selamat pagi teman-teman semua. Ibu mau nge-remind dulu untuk join Google Classroom-nya ya, teman-teman. Di sini ada kelas 10 IPA Kimia untuk join Google Classroom-nya. Udah ada materi hari ini juga. Oke, itu aja sih, nge-remind aja untuk kalian join Google Classroom ya. Don't forget. Terus kita mulai pembelajaran hari ini. Oke, wait a second. Oke, udah muncul ya slide-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In case kalian ada yang nggak tahu, Waalaikumsalam. Oke, in case kalian ada yang nggak tahu, nama Ibu Alma Zazina Anggraeni, bisa dipanggil Bu Alma atau Bu Almas, dan hari ini kita akan belajar bareng-bareng tentang kekhasan atom karbon. Oke, let's pray together. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sehingga apa yang kita pelajari akan memberikan keberkahan. Ibu minta tolong kepada Brilian untuk memimpin doa sebagai ketua kelas. Baik, Bu. Teman-teman semua, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Oke, sebelum kita belajar lebih jauh tentang kekhasan atom karbon, I want to say good morning all. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pembelajaran hari ini. Oh iya, jangan lupa absen di Google Classroom-nya. Oh ya, gimana? Are you ready? Semoga all of you are ready ya. Ready, Bu. Oke, alhamdulillah kalau udah ready semua. Oke, so I have several rules to follow. Peraturan yang harus diikuti. First, turn on camera, tapi nggak apa-apa kalau ada masalah sinyal, nggak apa-apa banget untuk mematikan kamera kalian. Lalu in case kalian keluar masuk Zoom karena kendala sinyal, it's okay, yang penting coba untuk join Zoom lagi dan nanti bisa mengulang materinya dengan nonton record Zoom-nya. Oke, lalu yang kedua, pay attention. Perhatiin pembelajaran kita hari ini. Terus yang ketiga, be aktif. Kalau ada pertanyaan atau belum paham, boleh banget drop your questions di chat box. Nanti kita bahas bareng-bareng. Atau kalau ibu tanya, boleh banget nyalain mic-nya dan langsung jawab. Dan yang keempat, enjoy the studying session supaya kalian lebih paham dengan materi kita. Jadi enjoy aja kalau belajar sama ibu. Oke, ini adalah indikator pencapaian pembelajaran kita hari ini. Sehingga materi yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, unsur-unsur yang terdapat di dalam senyawa karbon, lalu kekhasan atom karbon dalam membentuk senyawa karbon, dan yang ketiga, bentuk ikatan dan rantai karbon dalam senyawa karbon. Oke, nah apa ya yang ada lebih dari 1 juta? Jadi, ada lebih dari 1 juta senyawa karbon yang sudah ditemukan. Nah, hal ini itu berkaitan dengan keistimewaan atom karbon yang akan kita bahas lebih lanjut. Nah, do you know kalau manusia tersusun oleh senyawa karbon? Kalian tahu nggak kalau 18% komposisi tubuh manusia itu merupakan karbon, kayak kulit manusia, darah manusia itu tersusun oleh protein, di mana protein itu merupakan senyawa karbon. Lemak juga merupakan senyawa karbon. Jadi nih, pipi cabi ibu ini, lemak-lemak ini adalah mengandung karbon gitu. Jadi memang manusia itu tersusun oleh karbon. Nah, terus ibu juga mau nanya, ada yang pernah dibius? Ada yang pernah operasi mungkin? Anyone? Pernah, Bu. Saya nggak pernah. Oh, ada yang pernah, ada yang enggak ya. Nah, jadi short story, ibu itu pernah dioperasi juga waktu SD, operasi amandel dan dibius. Nah, di mana suatu obat bius itu untuk membius pasien operasi bisa mengandung senyawa karbon yang disebut dengan diethyl ether. Jadi senyawa karbon itu berkaitan sama kehidupan kita, contohnya digunakan di dunia medis sebagai obat bius. Ada yang tahu nama alat musik ini? Angklung, Bu. Iya, angklung.
Nah, angklung ini salah satu alat musik tradisional di Indonesia, lebih tepatnya berasal dari Jawa Barat. Nah, angklung ini kan terbuat dari bambu. Nah, bambu itu salah satu bahan yang mengandung senyawa karbon karena memang pada dasarnya semua yang berasal dari makhluk hidup kayak tumbuhan bambu itu mengandung karbon. Nah, keren banget kan senyawa karbon itu. Nah, kita masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu unsur-unsur di dalam senyawa karbon. Nah, gampangnya, senyawa karbon itu adalah senyawa yang mengandung atom karbon. Tapi nggak cuma mengandung atom karbon ini bisa juga berikatan dengan unsur non-logam seperti hidrogen, oksigen, nitrogen, fosforus, dan unsur golongan halogen. Dan bisa juga berikatan dengan unsur logam, contohnya magnesium. Oke, yang kedua, materi kita, topik kita, kekhasan atom karbon. Nah, jadi karbon itu terletak di golongan 4A dan periode 2. Nah, karbon itu punya nomor atom 6, sehingga konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p2. Nah, oleh karena itu, karbon terletak di golongan 4A dan periode 2. Nah, karena terletak di golongan 4A, karbon ini memiliki 4 elektron valensi, di mana 4 elektron valensi ini bisa membentuk 4 ikatan kovalen dengan berbagai unsur, baik unsur non-logam maupun logam, seperti yang udah kita bahas sebelumnya. Nah, di gambar ini ada atom karbon, dia punya 6 elektron, di kulit pertamanya ada 2 elektron, dan di kulit keduanya atau kulit terluarnya ada 4. Jadi ada 4 elektron valensi. Nah, contohnya keempat elektron valensi ini bisa berikatan dengan 4 atom hidrogen, membentuk CH4, suatu senyawa yang disebut dengan metana. Atau bisa juga berikatan dengan oksigen, jadi yang merah ini berarti atom oksigen membentuk CO2 atau karbon dioksida. Tapi kalau dilihat-lihat, total ikatan yang dibentuk oleh karbon ini tetap 4. Jadi ibaratnya kalau dengan hidrogen, dia 4 tangan gitu istilahnya, kayak atas, bawah, kanan, dan kiri. Tapi kalau dengan oksigen, dengan 2 buah atom oksigen, dia ibaratnya kayak 2 di kanan dan 2 di kiri. Gitu. Jadi tetap 4 total ikatannya. Oke, next. Nih, kalau karbon punya 4 elektron valensi, terus bisa membentuk 4 ikatan kovalen juga. Nah, jadi artinya semua hal di dunia ini udah ada pasangannya ya. Hal ini sesuai banget sama Quran Surat Az-Zariyat ayat 49 yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Jadi Allah sudah menjamin semua ciptaannya itu memiliki pasangan, ya kayak elektron aja, udah ada pasangannya loh teman-teman. Kayak karbon punya 4 elektron valensi, jadi biasanya membentuk 4 buah ikatan juga. Nah, ini lanjut ke kekhasan atom karbon yang kedua, jari-jari atom karbon yang relatif kecil. Nah, akibat terletak di periode kedua kan tadi, atom karbon itu cuma punya 2 kulit atom, jadi jari-jari atomnya relatif kecil, sehingga atom karbon ini dapat membentuk ikatan kovalen yang kuat dan dapat membentuk ikatan rangkap dan rangkap 3. Oke. Nah, ini nge-recall buat yang baru banget kita bahas. Di mana ada yang mau coba jawab? Jadi apa aja sih kekhasan atom karbon dalam membentuk senyawa karbon? Anyone? Ada yang mau coba jawab? Bu. Boleh Rifki. Oke. Kalau kekhasan atom karbon yang barusan saya tangkap tuh, dia punya 4 elektron valensi, bukan sih? Iya, benar banget. Oke, itu benar ya, punya 4 elektron valensi, terus dia juga jari-jari atomnya relatif kecil, jadi ikatan kovalennya kuat, jangan dilupain ya. Oke, habis itu tentang bentuk ikatan dan rantai karbon dalam senyawa karbon. Nah, bentuk ikatannya itu tadi ada tunggal, ikatan tunggal kayak yaudah tunggal 1 gitu tunggal, terus ada juga ikatan rangkap, terus ada juga ikatan rangkap 3. Tapi kalau dilihat-lihat total ikatan yang dibentuk suatu atom karbon itu ya tetap 4 gitu. Kalau tunggal ya misalkan atas, bawah, kanan, kiri. Kalau ikatan rangkap misalkan 2 di kanan, 2 di kiri. Kalau ikatan rangkap 3 misalkan kayak 3 di kanan, 1 di kiri gitu. Jadi tetap 4 totalnya.
Nah, itu bentuk ikatannya. Terus ada bentuk rantai pada senyawa karbon. Ada rantai lurus, contohnya propana, dan ada rantai lingkar, contohnya siklopropana. Nah, terus di sini ada contoh senyawa karbon, ada kloroform dan benzena. Kalau kloroform ini dia berikatan dengan 4 atom klor dan 1 atom hidrogen. Ikatannya kovalen tunggal semua. Kalau benzena dia ini contoh rantai lingkar atau siklik dan dia punya 3 ikatan rangkap gitu. Nah, karena atom karbon itu kan istimewa banget, dia punya 4 elektron valensi, jadi bisa membentuk 4 ikatan kovalen dengan berbagai unsur. Ikatannya aja bisa tunggal, bisa rangkap 3, terus rantainya aja bisa rantai yang lurus-lurus aja, terus bisa juga rantai lingkar. Nah, atom karbon ini karena kekhasannya ini bisa membentuk berjuta kemungkinan senyawa gitu. Nanti ada yang rantainya lurus-lurus aja, ada yang nanti kombinasi ikatan rangkap, ikatan tunggal, bisa kombinasi rantai lingkar, rantai lurus. Makanya tadi ada lebih dari 1 juta senyawa karbon yang udah ditemukan. Gitu. Makanya ini jadi kekhasan banget gitu buat atom karbon. Oke. Next, ini nge-recall lagi. Jadi apa aja bentuk ikatan dan rantai karbon pada senyawa karbon? Ada yang mau coba jawab lagi? Don't be shy. Wanda, oke, boleh Wanda. Kalau bentuk ikatan itu ada ikatan tunggal, ikatan rangkap, sama ikatan rangkap 3. Kalau bentuk rantai ada rantai lurus sama rantai lingkar. Iya, benar banget. Jadi ada berbagai macam ya bentuk ikatan dan rantainya. Nah, ini salah satu indikator pencapaian kita, itu mengidentifikasi unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dalam senyawa karbon. Salah satu cara sederhananya adalah dengan uji pembakaran, teman-teman. Dan ada sedikit video untuk kalian. Oke, kita coba tonton bareng-bareng ya. gampang banget ya alat-alat dan bahannya. Karena ada assignment, yay, hari ini kalian dapat oleh-oleh. Jadi ada tugas untuk membuat video percobaan identifikasi kandungan unsur C, H, dan O pada gula, garam, dan tepung terigu. Basically kayak video tadi, tapi please buat sekreatif mungkin dengan penjelasan yang lebih lengkap. Terus jangan lupa tampilkan wajah kalian ketika menjelaskan hasil percobaan kalian. Pengumpulan minggu depan melalui Google Classroom. Nanti kolomnya akan dibuat setelah ini ya. Oke, now let's practice. Jadi ada sebuah aplikasi di Android ya. Namanya Molecular Constructor. Itu bisa banget dipakai untuk latihan bikin-bikin nih bentuk ikatan pada senyawa karbon atau bentuk rantainya. Oke. Ibu iniin dulu, stop share dulu. Kita coba lihat aplikasinya. Oke, udah kelihatan belum ya? Share HP, share screen ya di HP. Udah Bu. Oke, Kelihatan Bu. jadi ini aplikasinya, udah kebuka Molecular Constructor, boleh banget di download karena kebetulan Ibu juga udah punya. Nah, oke, di sini ini
kalian bisa, oke ini ada misalkan choose element, misalkan pilih karbon. Ibu mau contohin tentang etena aja. Etena itu suatu senyawa karbon dengan 2 buah atom karbon, jadi diklik itu 2 kali. Terus kalian bisa bikin ikatan tunggal. Kalau ikatan tunggal, misalkan kalian klik yang item ini, terus klik lagi yang satunya, itu akan kebentuk ikatan. Nah, kayak gitu. Di sini ada tools, jadi gampang banget tinggal add hydrogen, itu langsung otomatis nambahin hidrogen. Shaping-nya di on. Nah, ini bisa dibentuk gitu, bisa ada energi dan max population-nya. Nah, ini salah satu contoh senyawa karbon nih, namanya etena, C2H6. Nah, ini bisa banget kalian coba-coba bikin, misalkan ada, bisa bikin benzena, atau bisa bikin monoterpen, mungkin ada yang tahu monoterpen, ini kayak gini tuh bentuknya, bisa banget dicoba. Nanti ketika kalian udah selesai bikin, bisa di save, terus juga bisa klik tools, terus take a photo. Nanti ini bisa kesimpan di galeri kalian. Nah, ada di sini kayak gitu. Jadi fiturnya lumayan banget kalau buat latihan-latihan gitu di molecular construction ini di HP. Jadi main HP-nya bisa sambil belajar. Oke, itu aja sih untuk contohnya. Mungkin ada yang udah download dan mau coba gitu. Ya, Bu, mau coba, Bu. Boleh, Alif. Saya izin saya screen dulu ya, Bu. Iya, boleh. Udah kelihatan belum ya? Udah. Oke. Share dulu namanya. Nah, Iya, ini ada tadi download tuh. sambil coba ini Bu bikin metana dulu, Bu. Jadi ini struktur metananya. Nah, ini tuh dari struktur metana ini terbentuk 4 ikatan kovalent tunggal. Nah, masing-masing ini si C ini berikatan sama 4 atom hidrogen, Bu. Iya, benar. Tadi udah kita bahas bareng-bareng. Ada contoh metana ya, karbon bisa berikatan dengan 4 buah atom hidrogen membentuk CH4. Oke, terima kasih banyak, Alif. Iya, makasih, Bu. Oke, kita lanjut lagi. Oke, ini tadi ada yang udah coba ya, Alif. Terima kasih banyak udah mau coba untuk nunjukin contoh senyawa karbon. Bisa latihan lagi ya yang lain. Latihan-latihan bikin senyawa-senyawa karbon tuh bisa bentuk ikatannya bisa macam-macam. Bisa dengan unsur-unsur lain juga. Kan tadi di choose elemen itu ada unsur-unsur yang lain. Oke. Selain ada tugas, kalian ada post test ya. Jadi kan tadi udah join Google Classroom-nya, kerjain post test-nya di Google Form, udah ada link-nya di Google Classroom, post test kehasilan atom karbon. Jangan nyontek ya teman-teman, just try your best, dan waktunya 15 menit. Oke, kita mulai dari sekarang. Oke, try your best guys, cobain aja, oke? Semangat! Oke, time's up. Waktu udah habis. Oke, by the way, let me check first. Sebentar. Oke, dan nilai post testnya udah ada nih ya teman-teman. Oke, next. Congratulations, Ayu. Sebagai peraih nilai post test terbaik. Nanti Ayu akan ibu kirim saldo VAT 30.000. Ayu boleh drop nomor teleponnya supaya nanti ibu kirim kopinya Ayu. Mungkin nilainya juga nggak banyak, tapi semoga bisa membuat Ayu dan teman-teman yang lain jadi lebih semangat untuk belajar. Jadi yang lain semangat terus, karena ada reward-reward lain yang akan menanti kalian di pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Nanti kita bisa belajar
hidrokarbon, dan lain-lain. Okay. Actually, we have reached the end of our studying session. Tapi sebelum ada yang kasih kesimpulan, anyone ada yang mau nanya? Kayaknya nggak ada ya, sepi. Bu. Oke, alhamdulillah pada paham semua. Oke, kalau gitu ada yang mau kasih kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini? Ayo guys. Ada yang mau coba kasih kesimpulan? Saya, Bu. Oke, boleh Sofa. Baik, Bu. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini atau karbon itu yang pertama, karbon memiliki 4 elektron valensi sehingga bisa membentuk 4 ikatan kovalen. Bentuk ikatannya pun bisa ikatan kovalen tunggal, rangkap, ataupun rangkap 3. Lalu rantai karbon pada senyawa karbon itu bisa bentuk rantai lurus dan rantai siklik. Kita juga belajar tentang cara sederhana untuk mengidentifikasi unsur C, H, dan unsur O pada suatu sampel. Salah satunya adalah dengan uji pembakaran. Kurang lebih segitu aja, Bu, dari saya untuk kesimpulannya. Oke, alhamdulillah ya benar banget ya. Terima kasih banyak Sofa udah memberikan kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Oke, let's take a picture. Jadi untuk dokumentasi ya, kita foto dulu. Tapi kalau misalkan ada yang ke out Zoom nggak apa-apa, it's okay. Ini untuk dokumentasi aja. Coba ya, kita take picture 1, 2, 3. Oke, thank you so much teman-teman. Oke, Terima kasih, Bu. sebentar lagi Terima kasih. ini. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berdoa lagi ya setelah kita belajar, meminta tolong lagi kepada Brilian untuk memimpin doa. Baik, Bu. Teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri perkuliahan, pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak, Brilian. Oke, thank you so much sudah mengikuti pembelajaran hari ini, teman-teman. Semoga kalian bisa mendapat manfaat dari materi hari ini ya. Semangat terus belajarnya, semangat. Tapi jangan lupa me time dan istirahatnya juga jangan dilupain. Semoga kalian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.